Lihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Prakasa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mais. Pada Bu Mais, kami persilakan. Yang terhormat Ibu Yusriani SPD, Kepala SDN Lubang Buaya 06. Yang terhormat Ibu Nadilah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Bedi Sumarna, selaku pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di jam waktu Indonesia mengantuk ya, kita berkumpul di sini untuk berdiskusi, berbagi sedikit ya. Semoga pertemuan hari ini bisa mendapatkan hasil yang positif dan keberkahan ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yusriani yang sudah sangat mensupport sekali semua kegiatan pendidikan guru penggerak saya ya, semua disupport gitu ya. Lalu pada Bapak Beni Sumarna yang juga mensupport saya, baik dari informasi, arahan, semuanya mensupport kegiatan ini. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul, kita akan berdiskusi Bapak Ibu. Kalau berdiskusi itu kan dua arah ya, saya ngomong, semua ngomong gitu ya, jadi tidak saya yang ngomong sendiri. Jadi 2 jam hari ini, ayo kita sama-sama ada kesempatan, kita rumuskan bersama, kita diskusikan bersama. Tadi disampaikan oleh Pak Beni bahwa bukan berarti visi kita itu kurang bagus atau belum bagus, bukan Bapak Ibu ya. Tapi kita rumuskan kembali sesuai dengan yang kita inginkan ya, yang ingin kita capai. Nanti mungkin saya akan memberi sedikit tentang visi ya, supaya Bapak Ibu lebih mudah ya untuk merumuskannya bersama. Jadi kita sama-sama ya merumuskannya, tidak Ibu Kepala Sekolah saja, tidak saya saja ya, tidak, tapi semua, seluruh warga sekolah. Bahkan kalau di prosedurnya, di ketentuannya merumuskan visi itu sampai tenaga kebersihan pun harus ikut di dalam komite seperti itu. Tapi kita bahas dulu, kita diskusikan dulu di lingkup kecil kita ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita diskusikan, saya ingin tadi teman saya Ibu Imut, terima kasih sekali sudah membacakan puisi ya, Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Saya tadi pengen bacain sendiri, ada teman calon guru penggerak bilang, Bu Mais itu harus dibaca sama Bu Mais sendiri calon guru penggerak. Saya bukan ahlinya, saya bilang itu ya, kalau sesuatu diserahkan pada bukan ahlinya bisa kacau kan ya. Jadi saya serahkanlah ke Bu Imut yang memang ahlinya. Tapi setelah saya baca Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak itu banyak modul Bapak Ibu. Satu modul itu ada 4 submodul ya. Dari 4 submodul itu, dari setiap submodul ada lagi bahasan-bahasannya. Tapi yang sering saya terkesan,
banyak sekali quotes ya, banyak sekali kalimat-kalimat tuh yang membakar gelora kita pada saat kita membaca atau sedang ikut apa materinya ya. Pada saat itu kadang kalau nggak baca lagi lupa gitu ya, tapi paling tidak sudah sampai ke pikiran dan hati kita. Nah, Bapak Ibu, saya pengen tanya dulu nih. Setelah Bapak Ibu mendengarkan puisi tadi, Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno, dan saya sudah slide-kan ya, supaya Bapak Ibu misalkan Bu Imu tadi nggak jelas, sudah ada slide-nya. Apa yang ada di hati dan pikiran Bapak Ibu? Ayo. Ibu Kepala Sekolah nih langsung memulai diskusi. Kenapa, Bu? Rasa memiliki Indonesia buat Ibu Yuli. Ketika kita melihat sesuatu itu adalah branding dari tempat apa yang kita lihat. Oh, branding dari tempat apa yang kita lihat ya. Bapak Ibu, semuanya benar jawabannya ya. Tapi kalau dirangkum, yang Bapak Ibu dengarkan dan baca tadi adalah visi. Itu visi presiden pertama kita. Apa visinya di situ? Nah, visinya adalah persatuan ya. Saya nggak punya dia nih buat book abstract yang tadi jawabnya sudah tepat sekali. Jadi visinya adalah persatuan Indonesia. Jadi presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, sudah punya visi. Jadi beliau bercita-cita Indonesia yang banyak gunung ya, aneka ragam keindahan tanah air, itu sudah ada di visi beliau. Seluasnya begitu luasnya Indonesia harus bersatu. Itu visinya yang diinginkan. Jadi visi itu tidak harus dalam bentuk kalimat ya, puisi pun bisa jadi visi. Itu yang mau disampaikan dalam puisi tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kembali ke tujuan diskusi kita hari ini, kita mampu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid ya. Nanti kita lihat visi sekolah kita apakah sudah berpihak pada murid ya, dan berlandaskan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Perannya moderatornya Pak Beni, pemimpin diskusi saya, pesertanya Ibu Kepala Sekolah dan guru semua. Timelinenya nanti tadi pembukaan sudah, presentasi dan diskusi serta penutup. Nanti ditutup oleh Pak Beni untuk penguatan. Rambu-rambu diskusinya, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Makanya nanti mohon maaf kalau ada yang saya sebut namanya ya. Itu adalah saya memberi kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Artinya semua pendapat teman-teman harus dihormati. Kalau ada satu peserta berbicara, peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bapak Ibu, di guru penggerak ini, di pendidikan guru penggerak ini, saya belajar Bapak Ibu, di dalam satu modul, submodul, itu kami ada namanya ruang kolaborasi. Seminggu 2 kali. Ruang kolaborasi itu membahas satu masalah dengan berdiskusi seperti ini. Dengan berdiskusi seperti ini, makanya kita harus baca dulu supaya bisa ngomong. Kita nggak bisa ngomong kalau kita nggak baca dulu. Dan kolaborasinya itu akan menghasilkan satu solusi yang sama-sama kita perlukan. Jadi kalau di ruang kolaborasi itu, kalau di guru penggerak, kolaborasi seperti yang kita punya, kolaborasi yes, kompetisi no. Jadi saat ini kita tuh nggak bisa berkompetisi, tapi kita harus berkolaborasi. Itu yang paling penting. Bila Bapak Ibu berpikir, visi sekolah itu mah tugas kepala sekolah lah, kita mah ngikut aja gitu ya, itu salah Bapak Ibu, kurang tepat. Bapak Ibu pernah dengar sumpah palapa Gajah Mada? Ya, itu Gajah Mada itu bukan raja Bapak Ibu, dia hanya Mahapatih ya, tapi dia bisa membuat kerajaan Majapahit menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Kenapa hanya patih saja bisa?
Itu kalau kita tarik konteksnya ke Bapak Ibu guru itu yang akan mewujudkan visi itu menjadi nyata. Kalau di buku itu disampaikan, saya terkesan sekali dengan kata-katanya, visi itu harus menyemangati. Kalau bukan menyemangati, bukan visi. Visi itu harus menggerakkan hati. Dan visi itu harus berkolaborasi. Itu 3 tuh Bu, Bapak Ibu. Dan itu hanya dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Ibu kepala sekolah walaupun membuat visi yang bagus, tapi kalau Bapak Ibu guru gak bisa masuk ke hatinya, gak bisa menyemangatinya, gak jalan visinya. Itu. Jadi makanya hari ini sama-sama kita rumuskan visinya. Ya nggak harus kelar banget ya, karena waktu yang terbatas, tapi paling tidak bisa ada masukan dari Bapak Ibu semua. Terus bagaimana merumuskan visinya? Bapak Ibu mohon maaf, saya sudah bagikan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab ya, sambil mendengarkan bisa dijawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kalau dikumpulkan, kalau disatukan akan menjadi visi. Itu ya. Sebagai contoh itu kalimat numpang, mengisi kalimat numpang. Sebentar, kita lihat visi kita. Benar, visi SDN Lubang Buaya 06. Gali potensi, raih prestasi, ya. Itu visi kita. Seperti yang disampaikan, visinya nggak jelek, ya, bagus, ya. Hanya mungkin seperti jargon, ya, bukan seperti visi. Kan tadi sudah disampaikan, visi itu yang ingin kita capai gitu loh, sekolahnya kayak gimana. Dan yang paling penting Bapak Ibu, visinya harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid kan? Berpihak ya, karena yang digali potensi adalah muridnya ya. Raih prestasi, yang diraih prestasi anaknya. Ini berpihak pada murid ya. Sudah bagus ya, hanya mungkin masih kurang lengkap dan perlu kita tambahkan. Tapi kalau tadi mendengarkan visi itu apa, kira-kira sudah masuk belum untuk visi yang kita inginkan? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Tadi kan kita ingin visi itu yang ingin kita capai, atau cita-cita murid kita nanti bagaimana gitu kan. Sudah ini belum Bapak Ibu? Belum? Udah bisa dijelaskan? Gak apa-apa Bu Desita, sampaikan saja. Belum ini ya Bu Desita ya? Belum mewakili ya, belum mewakili seluruh yang kita inginkan ya. Nah Bapak Ibu, supaya lebih mudah mewujudkannya, merumuskan visi itu, Bapak Ibu lihat kertasnya. Ayo kita coba sama-sama mengisi kalimat rumpangnya. Nanti bulan, kalau dicatat ya bulan, nanti kita rumuskan bersama setelah ada masukan dari Bapak Ibu. Bagi yang belum ada kertasnya boleh diambil. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, itu bisa kita jadi visi, karena kita ingin murid kita seperti apa. Maaf Bu, jadi ibu nih ya. Oke, nggak usah ditulis dulu, mungkin yang langsung ada di pikiran. Kita setiap pertanyaan kita ambil 2 orang ya, senior 1, junior 1. Seniornya dari Bu Eli. Tolong Bu Eli. Bu Eli sampaikan, Bu Eli memimpikan murid yang bagaimana? Murid yang berprestasi, sopan santun, menghargai guru dan orang tua dan teman-temannya. Dicatat bulan. Jadi Bu Eli ini sudah mengajar berapa tahun Bu Eli?
Oh, Masya Allah. 84 udah ngajar, pasti tuh visinya udah revolusioner. Oh, belum lahir kata Pak Beni. Pak Beni belum lahir, Bu Eli udah ngajar, sudah memimpikan murid yang seperti apa. Lalu yang junior, Bu Endar ini. Bu Endar yang belum lama ngajar memimpikan murid yang gimana? Kalau saya memimpikan murid sama Bu yang berprestasi, Iya. bukan hanya berprestasi tapi memiliki karakter yang baik, Oh, karakter yang sopan baik. santun, berakhlak, Sopan santun. terus yang memiliki karakter kemandirian. Iya. Oh iya. Iya. Terima kasih. Bu Endar. Lagi grogi dia disuruh sama Pak Diki. Udah lagi itu di-shoot aja Pak Diki. Ya. Coba Bapak Ibu lihat ya. Ternyata dua guru senior, junior itu tidak begitu jauh. Mereka punya mimpi murid mereka sendiri. Mereka punya visi murid mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih visi kita harus berpihak pada murid? Kenapa? Karena ya Bapak Ibu, pekerjaan kita ini sebagai guru bukan pekerjaan administratif. Kita tidak hanya mengajar murid-murid kita supaya dapat ijazah SD, supaya ada angka-angka di dalamnya. Bukan, ya Bapak Ibu. Target kerja kita, sasaran adalah pertumbuhan manusia. Ya, sasaran kerja kita adalah manusia. Jadi Bapak Ibu, hasil karya kita nanti itu terlihatnya beberapa tahun yang akan datang. Nggak terlihat sekarang. Mungkin Bu Eli sudah bisa melihat hasil-hasil muridnya dari tahun 84, bayangin aja. Ya kan? Udah berapa tahun itu? 30-an ya? 38 tahun, Masya Allah. Ya. Berarti sudah suatu saat bertemu sudah lihat hasil hasil mendidiknya Bu Eli. Kalau Bu Endar belum. Kalau dia baru ngajar 5 tahun, belum, anaknya masih mungkin baru lulus SMP, lulus SD masuk SMP. Nah, Bapak Ibu, visi kita itu harus berpihak pada murid karena yang akan target kita itunya murid, target kerja kita murid. Nah, ini mindset ini harus dibangun sama Bapak Ibu mulai sekarang. Jadi kita tidak hanya sekedar datang, mengajar, pulang. Jangan. Dalam satu hari itu adalah nilai-nilai mendidik dan mengajar yang kita tanamkan ke murid. Nah, itu yang menjadi visi kita. Kalau Bu Eli, saya ingin anak saya berprestasi. Prestasi apa? Akademis, non akademis. Kalau prestasi akademis ya saya ngajarnya saya tingkatkan atau strateginya gimana nih supaya anak punya prestasi. Tahu saya itu deh yang sederhana, kelas 1 ada yang belum bisa baca, gimana ya supaya dia bisa baca. Itu udah luar biasa visinya. Itu penjabaran dari visi Bu Eli ingin muridnya berprestasi. Dijabarkannya di dalam program yang ada yang Bu Eli lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tulis saja ingin murid seperti apa. Nanti ada kesempatan lain kita bahas lagi bersama, kita rumuskan secara matang ya, semua terwakili seperti itu. Yang kedua, nah kita percaya bahwa murid adalah, coba ini maksudnya apa? Kita percaya bahwa murid adalah, nah ini persepsi ibu tentang murid, persepsi bapak ibu tentang murid. Baik, Bu Har, senior kedua. Supaya kedepannya jadi orang yang baik, berprestasi, taat sama agama. Oh gitu. Ya. Sampai sama tadi ya dengan mimpinya murid-murid ya. Itu kan mimpinya Bu Har tuh, murid-murid.
Tapi sekarang Bu Har percaya nggak murid-murid Bu Har bisa mencapai itu? Insya Allah percaya. Kenapa Bu Har percaya itu? Ya karena setiap harinya kita akan mendidiknya seperti itu supaya kedepannya lebih baik dan menjadi orang yang beradab. Iya. Berarti ada peranan Bu Har kan di situ kan? Iya. Yang junior sekarang siapa yang junior ya? Saya junior. Bapak middle. Coba yang junior, Bu Ismi, saya ingin dengar suaranya. Menurut Bu Ismi percaya murid Bu Ismi itu bagaimana? Murid adalah? Secara kodrat. Waduh, berarti udah ngomong kodrat. Dia manusia. Ya, secara kodrat itu manusia yang bisa mempunyai potensi masing-masing, yang bisa berkembang. Good. Terus, jadi ya kita jaga, kita bantu supaya dia bisa mengembangkan potensinya yang ada di dalam diri. Itu kalau menurut saya. Ya. Bu Ismi, padahal udah lama PPG-nya Pak Paujan, masih inget aja dia ya. Wah, tepuk tangan Bu Ismi. Bahwa murid itu mempunyai kodrat alam, ya kan? Kodrat zaman, ya kan Bu Ismi? Sama dong kita belajarnya ya. Jadi benar bahwa murid itu mempunyai kodratnya masing-masing, ya. Semua guru harus percaya bahwa murid harus yakin bahwa murid mempunyai kodratnya masing-masing. Kodrat alam, kodrat zaman. Itu kalau kalau kita rinci programnya, misalkan murid zaman Bu Eli tahun 80-an itu kan beda dengan murid zaman sekarang, ya. Mereka belum kenal handphone, belum kenal YouTube. Nah, itu yang kita nanti gali, kita identifikasi programnya, bahwa programnya harus sesuai dengan kodrat yang mereka miliki sekarang. Seperti itu, ya. Contoh aja, kita sedang melaksanakan sosialisasi lagu nasional, ya kan? Kita pakai YouTube, kita share ke grup kelas semua. Itu udah kodrat zaman. Gitu. Baik, ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, di sekolah tuh kita mengutamakan apa? Kegiatan apa atau apa? Senior ketiga, Bung Adila, mohon Bung Adila untuk membantu. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau kita di sekolah tuh kita mengutamakan apa gitu ya? Paling utama buat kita sebagai guru. Baik Bu Mes, kita sebagai guru semua bermimpi bahwa semua anak didik kita ini akan menjadi murid-murid yang berhasil dalam belajar, nyaman di sekolah dengan penerapan pola mengajar guru melalui pendekatan baik secara rohani dengan pendekatan metode, pendekatan siswa dengan lingkungan belajar yang sudah begitu indah, dan semua itu berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Terima kasih Bung Adila. Bung Adila udah berapa lama Bung Adila mengajar? Dari 86. Wah, temennya Bu Eli ini. 86 ya. Teman-teman semua yang junior, kadang mungkin secara akademis ya kita lebih duluan lah daripada Bung Adila, Bu Eli. Tapi teman-teman perlu diingat, guru yang paling baik, guru terbaik adalah pengalaman. Dan beliau punya itu, Bu Eli, Bung Adila, kita nggak punya. Kita cuma baca buku doang, belum praktek. Tapi Bu Eli dan Bung Adila sudah praktek, pengalamannya sudah luar biasa, dan itu yang kita harus gali dari beliau-beliau ini supaya kita makin menambah ilmu pendidikan kita. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah saya pengen yang junior lagi nih, Pak Paujan, jangan duduk aja. Ayo, Pak Paujan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Bahwa dirinya memiliki kompetensi dan talenta masing-masing. Wih, yang lagi PPG masih hangat ya, masih ngebul, memiliki
talenta dan kompetensi masing-masing, betul. Minat dan bakat mereka masing-masing. Nah itu makanya kalau bapak ibu ikut guru penggerak akan belajar pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana murid yang 32 itu kita mengakomodir pembelajarannya berdiferensiasi karena sesuai dengan perbedaan kompetensi. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, nah yang junior ya, siapa ya? Coba Bulan dijawab, didiskusikan. Saya dan guru di sekolah lain itu paham bahwa kita tuh di sekolah harus apa gitu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa harus berkolaborasi. Oh, good banget. Berkolaborasi, kemudian menciptakan inovasi untuk pembelajaran peserta didik. Ya. Terima kasih Bulan. Saya sebenarnya melongo sekarang loh, karena selama ini kita kalau rapat ya sharing session santai-santai aja. Ternyata diajak bicara serius tentang visi, dikasih isian-isian, jawabannya pada luar biasa dan beda-beda gitu ya. Dan walaupun sederhana tapi maknanya dalam gitu Bapak Ibu semua. Saya nggak nyangka ini, berarti harus sering-sering Bu Yus kita ajak mereka berdiskusi serius gitu ya. Baik, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang tadi, tolong dibuatkan satu kalimat yang akan menggambarkan visi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya yang tadi Bapak Ibu sebutkan, ini visi pribadi ya. Visi pribadi ini nanti akan kita rumuskan, kita peras ya, merumuskan menjadi satu visi sekolah. Bapak Ibu, sekarang ini sedang ada profil pelajar Pancasila. Yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, ada 6. Bapak Ibu harus hafal ya, profil pelajar Pancasila. Yang satu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua mandiri. Ketiga bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kalau bisa profil pelajar Pancasila ini ada di visi kita. Karena memang murid yang kita inginkan, murid yang ingin kita bentuk ya dengan strategi pembelajaran kita setiap hari yang ini, seperti misalnya berprestasi itu bisa bernalar kritis, bisa kreatif, bisa mandiri ya, berkarakter baik, harus beriman, bertakwa, seperti itu. Lalu karena kita Bhinneka Tunggal Ika harus bisa toleransi, berkebinekaan global, harus bergotong royong. Kolaborasi itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya gotong royong, ya, budaya bekerja sama budaya kitanya. Nah, Bapak Ibu tolong dirumuskan dalam satu kalimat, ya, artinya dalam satu kesatuan yang mencerminkan visi pribadi yang Ibu inginkan di sekolah kita ini. Ya, visi pribadi yang Ibu inginkan. Saya ambil contoh ini visi pribadi ya, belum visi sekolah. Nanti kita ada session lagi untuk supaya kita bisa membahas visi sekolah. Itu kan harus persetujuan bersama. Waktunya belum cukup. Saya baru menyampaikan visi pribadi. Ini visi saya waktu di tugas saya. Menciptakan sekolah, saya nggak tahu ini salah apa enggak ya menciptakan sekolah, tapi menurut saya ya memang sekolahnya harus seperti itu, yang membentuk peserta didik yang ceria dan penuh semangat. Karena menurut saya kalau muridnya nggak ceria, lemes-lemes, nggak semangat, nggak bakal berhasil. Jadi yang kedua Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan bahas tentang prakarsa perubahan. Ya, coba saya ingin bertanya pada
Bu Dwi, menurut Bu Dwi prakarsa perubahan itu yang ada di benak Bu Dwi apa ya? Silahkan diskusi. Prakarsa perubahan itu tuh apa kalau kelintas di kepala gitu kalau mendengar kata itu? Hah? Guru? Dalam ininya konteks apa ya? Kata bendanya gitu? Ya. Prakarsa itu gagasan, ide, tindakan, itu prakarsa. Ya. Nah, prakarsa perubahan itu harus ada di sekolah, itu menerjemahkan visi Bapak Ibu. Gitu. Visi Bapak Ibu. Saya waktu tugas di guru penggerak, saya banyak ngambil tugas itu dari pengalaman-pengalaman di sekolah. Jadi waktu ditugaskan membuat prakarsa perubahan, kita sedang membuat perpustakaan menjadi tempat belajar yang nyaman selain kelas. Ya kan kita kemarin itu kan, itu sebenarnya prakarsa perubahan Bapak Ibu, hanya kita tidak menuliskannya secara detail itu prakarsa perubahan ya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat nih videonya. Rasa wali kelas pun dan guru-guru yang oh iya ada yang zoom. Jadi kita belajar bagja. Jadi nah itu prakarsa perubahannya mewujudkan perpustakaan sekolah yang bisa mengembangkan nalar kritis. Nah caranya gimana? Ada rumusnya bagja. Ya kita belajar di guru penggerak itu. Gali mimpi, jabarkan rencana, langsung kan kita bikin mural di perpustakaan, kita buat yang nyaman. Misalnya, kok anak-anak belajar di kelas bosen ya, bisa nggak ya belajar di tempat lain? Kita punya perpustakaan, itu sudah kita anggap poinnya, hal lebihnya. Gak boleh mikir, ya mau belajar di mana lagi, emang udah begitu perpustakaannya jelek, tempat lain juga nggak bisa. Itu nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Harus dilihat hal yang positifnya. Terus ngelihat perpustakaannya, oh ini bisa nih, ini kekuatan kita nih untuk kita buat menjadi tempat belajar yang nyaman, ya. Jadi dari visi yang Bapak Ibu tadi tulis, kalau bisa nanti Ibu bikin identifikasi programnya, ya. Saya belum nanya, ada yang saya belum tanya. Misalnya Bu Imut, prakarsa perubahannya identifikasi programnya apa? Kalau dari visi Ibu, satu contoh. Prakarsa perubahan di sini itu memajukan siswa di sini 06 dengan siswa yang kreatif, inovatif, dan bisa mandiri serta bisa berwawasan luas. Jadi nantinya menjadikan siswa itu menjadi siswa teladan di antara yang lainnya. Ya. Nah, identifikasi programnya apa kira-kira? Kalau dengan mimpi yang murid yang ingin Ibu Imut capai seperti itu? Ya. Kita sekarang kan dituntut dengan literasi dan numerasi di sekolah kita. Kita majukan saja dari segi literasi dan numerasi siswa sehingga menghasilkan generasi muda atau lulusan kita menjadi generasi yang baik dan nilai pun yang baik. Ya, udah itu udah termasuk prakarsa perubahannya. Pak Beni, kami punya tim program literasi numerasi. Jadi kita punya timnya. Jadi di setiap tempat itu bisa jadi sumber belajar. Ya, bahkan tanaman-tanaman kita kasih nama ya, itu literasi, banner-banner di sepanjang koridor seperti itu. Itu juga prakarsa perubahan yang SDN Lubang Buaya 06 buat seperti itu. Boleh, ya. Iya. Kiranya ini sudah semua didiskusikan ya, kita sudah mendiskusikan visi, mimpi-mimpi kita, lalu kita pun sudah mengidentifikasi prakarsa perubahan. Memang perlu waktu banyak ya, ini kalau mau bagus banget seminggu kayaknya Bu, harus ke puncak. Jadi sekarang ini seadanya, secukupnya, nanti kita bahas lagi. Bapak Ibu terima kasih sekali sudah mau berdiskusi ya bersama-sama.
Ya jujur saja, saya juga itu tadi saya karena kita jarang ya bicara serius. Terus kalau lagi sharing session setiap hari ngomong itu aja. Nah mungkin dari diskusi hari ini besok disampaikan saja yang memang jarang ngomong gitu. Karena saya nggak nyangka banyak ide-ide bagus ya karena ini. Jadi baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Mahes atas paparannya dalam diskusi ini. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan penutup dari Pak Beni. Kami persilakan. Semangat pagi luar biasa. Oke Bapak Ibu, sebelum berlanjut saya ingin ajak main kecil-kecilan sebentar. Ya, boleh diajak main ya. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan hal-hal terkait dengan visi dari calon guru penggerak angkatan 5 Ibu Maheswari. Bu Maheswari selamat telah menuntaskan sembari harusnya memang hari ini ada elaborasi, tapi waktu tidak bisa dibagi-bagi lagi, gitu ya, sehingga memang harus mendua. Kalau yang ini menduanya nggak sakit lah ya. Aduh. Lagi-lagi saya ingin mendorong Bapak Ibu, jikalau ada program kelas yang dijalankan, terkadang ada loh Bapak Ibu, guru punya program, PD-nya dijalankan hanya di kelasnya. Padahal program itu bagus. Ini adalah sekolah yang kelima yang saya datangin. Kemarin-kemarin di sekolah ada beberapa sekolah yang ternyata dia menjalankan ada program cacing namanya. Cacing gitu ya, cacing gitu, cacing ya. Dan ternyata itu sudah dijalankan di kelasnya, di blow up saat di kegiatan. Akhirnya dicatat dan semoga ditindaklanjuti. Nah, yang harus seperti itu kan, itu kan ternyata cacing itu bagus untuk kita jalani. Namun ada guru yang punya program cemerlang, tapi ini ya
malu-malu, mungkin lebih ke malu-malu untuk menyampaikan. Kalau kayak mohon maaf ya kalau kadang bahasanya kurang formal, gak apa-apa lah ya Bapak Ibu ya. Seperti kalau program saya punya namanya Prolas, program kelas. Tiap 2 bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ketemu dengan orang tua murid namanya Sarasehan. Sarasehan itu membahas beberapa materi, bukan materi sih, lebih kepada kumpul bareng orang tua murid. Karena ini ya, ingin menghapus mindset orang tua murid itu dipanggil kalau nggak karena anaknya bermasalah atau KJP. Itu biasanya orang tua dipanggil kalau nggak karena KJP ya masalah. Nah ini menerabas konsep itu sehingga bikin program namanya Sarasehan. Kumpul ya di kelas saja ada orang tua murid, ada ini yang dibahas waktu itu adalah bahaya lantai gadget. Banyak orang tua yang nggak tahu bahwa gadget itu berbahaya. Kumpul ngobrol terus dan lain sebagainya, itu Sarasehan. Ada namanya program ini berbagi aja, izin ya Bapak Ibu ya, Pandai Fun Games. Saya ngajak anak-anak kita di lapangan seharian dari pagi sampai siang untuk main game 5 macam. Dibagi beberapa kelompok kita main game. Yang dimana ditutupnya itu main air. Mulai dari itu yang hula hoop, yang keluar-keluar itu, ya. Terus ada main panjang-panjangan tuh, pakai benda-benda, ada koran dilipat harus injek. Nah itu kan ini ya seru anak, itu namanya Pandai Fun dan ada beberapa lainnya seperti mungkin ada marketing dan sebagainya. Nah itu salah satu yang dikerjakan di kelas, ternyata bisa kita blow up di program sekolah. Nah ini semoga harapannya Bapak Ibu kalau punya bisa diobrolkan tadi ya ke Bu Yus, ke Bu Mahes, Bu Nadila. Saya ngintip dulu soalnya tertutup. Iya ya, gitu ya. Jadi bisa dibicarakan. Jadi selanjutnya Bapak Ibu lagi-lagi mengajak Bapak Ibu. Saya bukan sales guru penggerak ya Bapak Ibu. Pak Beni ngomongin guru penggerak sales kali dia jualan apa gimana? Tidak. Karena ada program yang memang dicanangkan dan menurut hemat saya itu baik. Dan sekarang banyak guru-guru milenial, guru-guru muda gitu ya, yuk kita ikutan. Minimal 5 tahun mengajar. Mas, kalau umur guru penggerak maksimal 50 tahun. Kalau ditanya apakah memiliki hak yang sama seperti sertifikasi, secara jujur enggak. Kalau sertifikasi kita enggak munafik, kita ikut itu pun karena memang selain diakui secara profesi, ada yang didapatkan di setiap triwulannya. Kalau guru penggerak tidak bentuk itu, lebih berfokus kepada belajar, ketemu bareng-bareng dengan guru-guru lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Makin kesini ada yang menyampaikan, Bapak Ibu kalau mau jadi kepala sekolah atau pengawas itu bisa loh dari jalur guru penggerak, gitu ya. Mohon izin Bu Yus, mohon izin Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Kalau ada kebingungan untuk nanti angkatan 9 silakan jangan ragu-ragu. Kalau mau ngobrol dengan saya di Cilacap 01, tempatnya Pak Sukirno, bapak saya, kepala sekolah di sana kan, itu ya. Ya, kalau ini mau ada ditanya bagaimana, diskus, kita ngobrol aja, karena saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Cukup sekian dan terima kasihnya. Luar biasa poin-poinnya sudah didapat. Semoga semangat berbagi terus berjalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya atas nama pembawa acara pada siang hari ini, mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Saya atas nama pembawa acara pun mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Mahes dan Ibu Pastor.